Isra Miraj terjadi pada malam 27 Rajab, di masa sulit bagi Nabi Muhammad SAW setelah kehilangan dua orang terdekatnya, Khadijah, istri beliau, dan Abu Thalib, pamannya. Peristiwa ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat di Hir Ismail, dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang membawa buruk, seekor hewan surga yang ukurannya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Tubuh buruk putih bercahaya dan memiliki kecepatan luar biasa. Lebih cepat dari kilat sebelum perjalanan dimulai. Dada Nabi Muhammad SAW dibelah oleh Jibril dan dicuci dengan air Zam-Zam. Hati beliau dibersihkan dan diisi dengan keimanan serta kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW menaiki buruk, ditemani oleh malaikat Jibril. Perjalanan berlangsung cepat, melintasi padang pasir yang luas dan berbagai tempat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual. Di sepanjang perjalanan, Nabi Muhammad SAW singgah di beberapa tempat, dan setiap tempat memiliki makna mendalam. Jibril berkata, "Ini adalah tempat hijrahmu kelak." Nabi Muhammad SAW melakukan salat 2 rakaat di tempat ini. Tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu berupa Taurat, Nabi Muhammad SAW juga melakukan sholat 2 rakaat di sini. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW berhenti dan melakukan salat di tempat ini. Tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah, Jibril mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang keagungan tempat ini. Masjidil Aqsa. Di Yerusalem, Nabi Muhammad SAW tiba di Masjidil Aqsa. Di sana, beliau disambut oleh roh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi imam dalam salat berjamaah dengan mereka. Ini adalah simbol bahwa beliau adalah pemimpin para nabi dan pembawa wahyu terakhir. Setelah Isra selesai, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril menuju langit. Miraj adalah perjalanan vertikal, naik ke langit demi langit, hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh makhluk pilihan Allah. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Bapak seluruh manusia. Nabi Adam menyambut beliau dan berkata, "Selamat datang, wahai Nabi yang saleh dan putra yang saleh." Di sini, Nabi Muhammad SAW melihat 2 kelompok manusia, satu menuju surga dan satu lagi ke neraka. Bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, 2 nabi yang dikenal dengan kesalehan mereka. Keduanya memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang terkenal dengan ketampanannya. Nabi Yusuf menyambut beliau dengan senyuman dan salam penghormatan. Bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, yang dikenal sebagai Nabi yang sangat taat. Nabi Idris juga menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh hormat.
bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Saudara Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun menyapa Nabi Muhammad SAW dengan hangat dan memberikan salam. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang terkenal dengan perjuangannya melawan Firaun. Nabi Musa menangis setelah bertemu Nabi Muhammad SAW karena ia menyadari bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatnya. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, leluhur para nabi, yang menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih. Nabi Ibrahim terlihat bersandar di Baitul Ma'mur, tempat ibadah malaikat yang ada di langit ketujuh. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dibawa ke Sidratul Muntaha, pohon besar yang menandai batas akhir dari langit dan awal dari alam yang lebih tinggi. Di tempat ini, Nabi Muhammad SAW melihat keindahan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat 50 waktu sehari. Ketika Nabi Muhammad SAW turun, Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar beliau meminta keringanan, karena umat manusia tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak itu. Setelah beberapa kali kembali kepada Allah, jumlah salat dikurangi menjadi 5 waktu sehari, dengan pahala yang setara 50 waktu. Setelah menerima perintah syalat, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat. Esok paginya, beliau menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy. Banyak yang tidak percaya dan mengejek beliau. Namun, Abu Bakar radhiyallahu membenarkan kisah Nabi Muhammad SAW tanpa ragu, sehingga ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan.